Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kajian kita surat Yunus. Terakhir kita sampai pada ayat 74. Kemudian yang berikutnya ayat 73 yang sudah kita mulai bacakan. Sekarang kita akan membacakan selengkapnya. Ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulk waj'alnahum khalaif وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Kemudian mereka mendustakannya Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kita terjemah lafziyah. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya. Mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fanajjaynahu, lalu kami menyelamatkannya. Menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa man ma'ahu, dan siapa saja yang bersamanya. Di mana kami menyelamatkannya, menyelamatkan dia dan siapa saja yang bersamanya? Di mana? Fil fulki, di kapal. Wa ja'alnahum khalaifa, mereka yang bersama Nabi Nuh kami waja'alnahum, kami jadikan mereka khalaifa, sebagai khalifah-khalifah. Wa gharaqna alladhina kadzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fanzur, maka lihatlah, kaifa, bagaimana, kana adalah, akibatul mundarin, akibat atau kesudahan orang-orang yang telah diberi peringatan. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh berdakwah di dalam waktu yang tidak sebentar. Berapa lamanya? 1000 tahun kurang 50 tahun. Bukan 950 tahun, bukan. 1000 tahun kurang 50 tahun. Uslub atau ungkapan yang menunjukkan sangat lamanya. Tinggal 50 tahun lagi genap 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka terus mendustakan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang beriman selama 1000 tahun kurang 50 tahun itu cuma 80 orang. Allahu Akbar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, cuma 80 orang. Kemudian fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki, kami menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya di atas kapal. Wa ja'alnahum khalaifa, yang beriman yang Allah selamatkan di atas kapal itu, itulah yang menjadi khalifah. Khalifah itu artinya apa? Khalifah artinya pengganti. Kenapa disebut pengganti? Karena keberadaan mereka tidak selama-lamanya, bergantian. Sekian lama ganti generasi baru, sekian lama ganti generasi baru, sekian lama ganti generasi yang melanjutkannya. Maka raja disebut khalifah karena ada masanya. Habis ini putranya, cucunya, ininya, raja begitu
Disebut khalifah karena bergantian. Jadi khalifah artinya bergantian. Nah, jadi yang melanjutkan adanya kehidupan di muka bumi siapa? Yang melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi siapa? Orang-orang yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Wa ghraqna alladziina kadzdzabu bi ayatina. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Tidak ada manusia siapapun di muka bumi, semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Yang tersisa hanya yang di atas kapal. Yang tersisa hanya yang di atas kapal. Nanti akan kita bacakan beberapa ayat yang menunjukkan dan penjelasan para ulama. Nah, sekitar 80 orang berdasarkan tafsir Ibnu Abbas yang di atas kapal itu yang melanjutkan dan kehidupan di muka bumi, yang melahirkan generasi sehingga ada kehidupan sampai sekarang. Siapa? Keluarganya Nabi Nuh. Dari keluarganya Nabi Nuh. Selain keluarganya Nabi Nuh tidak ada generasi, terputus sudah. Jadi keluarganya Nabi Nuh saja yang melahirkan generasi sampai sekarang ini, sehingga manusia semuanya ada. Sehingga ada ulama yang mengatakan kita ini anak cucunya Nabi Nuh. Adam, iya kita anak cucu Nabi Adam, di mana ada manusia yang pertama kali. Tetapi kemudian setelah itu nggak ada manusia di muka bumi, ditenggelamkan semuanya kecuali yang di kapal. Kemudian yang di kapal itu juga tidak melahirkan generasi keturunan kecuali keluarganya Nabi Nuh. Baik. Fanzur kaifa kana aqibatul mundarin. Fanzur, maka lihatlah. Kaifa, bagaimana, kana adalah aqibatul mundarin, akibat orang yang diperingatkan tetapi melengos, diperingatkan tetapi tidak memperhatikan, diperingatkan tetapi malah berbelok, membantah, membangkang. Coba lihat apa yang terjadi, dibinasakan tuh. Jadi ini surat Yunus, surat Makkiyah. Ini ancaman bagi orang-orang kafir, khususnya yang ada di hadapan Nabi ketika itu. Coba kalian lihat apa yang terjadi pada mereka, dibinasakan, dihancurkan. Terus kalian mau ngikutin mereka, dibinasakan oleh Allah. Dan coba lihat nabi-nabi yang berikutnya, maka kaum yang membantah nabi-nabi masing-masing di setiap zamannya dibinasakan oleh Allah. Terus kalian sekarang akan membantah, membangkang aku. Demikian yang dimaksud Nabi SAW, membangkang aku, pengen seperti mereka nasibnya. Ambillah pelajaran. Fanzur kaifa kana aqibatul mundarin. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan. Baik, kita akan bacakan secara lebih lengkap tentang apa yang sudah kita sampaikan. Hal gharaqu jami'i man fil ardi ada man kana ma'nuh ala dhuhri safinah indama arsalallahu at-tufan. Apakah ditenggelamkannya manusia di muka bumi itu keseluruhannya kecuali orang-orang yang bersama Nabi Nuh di atas kapalnya ketika Allah kirimkan topan. Wa hal kullu man fil ardi al-an yu'tabaruna min nasli man kana fis safinah. Pertanyaan yang berikutnya, apakah orang yang ada di muka bumi sekarang ini berarti keturunan dari orang-orang yang Allah selamatkan bersama Nabi Nuh di atas kapal itu?
Para ulama membahas, di antara yang kita nukil, yadullu sarihul Qur'anul Karim, yadullu sarihul Qur'anil Karim ala anna jami'a man 'alal ardi ughriqu bitufan walam yanju minal bashar wala minal hayawan ila man hamalahu Nuh alaihi salam ma'ahu fis safinah. Ayat-ayat yang gamblang, yang sharih eksplisit, tersurat, bukan tersirat, di dalam Al-Quran menunjukkan semuanya ditenggelamkan ketika Allah kirimkan tufan. Tidak ada manusia siapapun dan tidak ada hewan manapun kecuali yang hanya bersama Nabi Nuh saja di atas kapal. Itu yang ada di muka bumi, hanya yang ada di atas kapal saja. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dinukil surat Asy-Syu'ara ayat 119 sampai 120. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. Kami selamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan siapa saja yang bersamanya di atas kapal yang berlayar, kapal yang berada di atas air. Kemudian kami tenggelamkan keseluruhannya, sisanya. Thumma aghraqna ba'dul baqin. Kami tenggelamkan setelah itu siapapun selebihnya selain mereka, selain Nabi Nuh dan yang bersamanya di kapal. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 119 sampai 120. Sorry, eksplisit menunjukkan gak ada manusia siapapun kecuali yang di atas kapal Nabi Nuh. Wa qala azza wa jalla, kemudian dinukil surat Hud ayat 40. Hatta idza jaa amruna wa faradtan nuru qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hingga ketika perkara kami sudah datang dan tungku mengeluarkan air, maka kami katakan, kami firmankan, bawa ke atas kapal secara berpasang-pasangan dan binasalah keseluruhannya kecuali yang telah kami tetapkan selamat dan orang-orang yang beriman dan apa yang bersama Nabi Nuh dan yang beriman cuma sedikit. Nah, ini yang Ibnu Abbas mengatakan hanya 80-an orang. Jadi itu yang Allah selamatkan, yang ada di atas kapal. Kemudian dinukilkan surat Yunus ayat 73 yang sekarang kita bahas. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Mereka mendustakan Nabi Nuh, maka kami selamatkan Nabi Nuh dan orang yang bersamanya di atas kapal, dan kami jadikan mereka yang di atas kapal itu sebagai khalaif, sebagai khalifah-khalifah yang melanjutkan adanya generasi kehidupan manusia di muka bumi. Ini juga menunjukkan dari mereka lah kehidupan manusia masih ada sampai sekarang. Kemudian kama jaa an-nassu fil Qur'anil Karim ala anna al-ardha innama umirat ba'da dhalika min nasli dzurriyyati Nuh alaihi salam faqat. Wa ammal mu'minuna alladhina najju ma'ahu fi as-safinah falam tabqa lahum dzurriyyah fajami'u ahli al-ardi al-an min dzurriyyati Nuh alaihi salam. Juga sebagaimana nas di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya bumi menjadi ada kehidupan setelah itu
adalah dari keturunannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam fakot saja. Adapun orang-orang mukmin yang Allah selamatkan bersama Nabi Nuh di atas kapal, falam tabqa lahum dzurriyyah, tidak Allah kehendaki ada keturunannya. Fajami'u ahlil ardi al-an min dzurriyyati Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi seluruh penduduk bumi yang sekarang ini berasal dari keturunannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dinukilkan surat As-Saffat 77 sampai 81. Saya minta dibantu terjemahnya. As-Saffat setelah surat Yasin berarti surat 37. Surat 37 mulai 77 sampai 81. dulu. Walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah sebaik-baiknya zat yang mengabulkan. Kita manusia kalau ada orang minta, kita mengabulkan apa nggak mengabulkan. Mereka minta apa kita kasih, mereka minta apa kita kasih. Berarti kita sama seperti Allah dong. Ya dari sisi mengabulkan sama, Allah mengabulkan, manusia juga mengabulkan. Tetapi Allah sebaik-baiknya zat yang mengabulkan, dan tidak ada yang bisa mengabulkan sebagaimana mengabulkannya Allah, karena Allah bersifat mengabulkan secara mutlak. Manusia mengabulkannya tidak mutlak. Manusia mengabulkannya kalau punya. Sementara Allah zat yang maha kaya yang memiliki segalanya, maka dia mengabulkan secara mutlak. Nabi Nuh telah berdoa kepada kami, dan kami sebaik-baiknya zat yang mengabulkan. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Allah kabulkan sehingga Allah menyelamatkannya juga pengikutnya dari bencana besar. Nabi Nuh telah memanjatkan doa pamungkas. Seluruh nabi telah memanjatkan doa pamungkas, doa untuk kehancuran umatnya yang membangkang. Nabi yang tidak memanjatkan doa pamungkas adalah Nabi Muhammad SAW, sehingga akan Allah wujudkan menjadi maqamam mahmudah. Allah akan wujudkan menjadi kedudukan yang sangat tinggi, di mana pada hari kiamat nanti ada satu kondisi yang seluruh nabi sesungguhnya bisa memberi syafaat, tapi ketika itu tidak ada yang bisa memberikan kecuali Nabi Muhammad SAW saja, karena Nabi Muhammad SAW belum memanjatkan doa pamungkasnya, sehingga nanti diganti pada hari kiamat. Orang-orang datang kepada Nabi Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya seluruh manusia, jadilah syafaat untuk kami. Gak bisa, kata Nabi Adam. Kamu pergi ke Nabi Nuh, Nabi Nuh bilang gak bisa. Kamu pergi ke Nabi Musa, Nabi Musa bilang gak bisa. Sebelumnya Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim gak bisa. Nabi Musa gak bisa. Kemudian Nabi Muhammad baru analah, iya, saya diizinkan untuk itu. Nah, di sini Nabi Nuh memanjatkan doa dan Allah mengabulkannya, sehingga Nabi Nuh dan pengikutnya Allah selamatkan dari bencana besar. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Nah ini yang Bapak Ibu garis bawahi, yang sesuai dengan tema kita. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunannya Nabi Nuh itu yang tersisa, yang terus ada. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunannya hum al baqin, yang
kekal, artinya yang berkelanjutan. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nabi Nuh namanya terus disebut sampai sekarang, dipuji-puji terus, dan kita terus mendoakannya alaihi salatu wassalam. Setiap kali mendengar Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, salamun ala Nuhin fil alamin, Sejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Keberadaannya di tengah-tengah manusia mendapatkan qabul. Keberadaannya di tengah-tengah manusia itu diterima, disukai, disenangi, diridhoi. Karena keberadaan orang yang baik itu keberadaannya tidak mengganggu, malah mendatangkan kemaslahatan. Maka kita berupaya menjadi orang baik di dalam segalanya, baik secara vertikal dan baik secara horizontal, sehingga kita terdorong kuat berbuat apa saja yang merupakan kemaslahatan sekitar, dan kita tercegah secara kuat untuk berbuat yang mendatangkan kemudaratan bagi mereka. Maka kita akan mendapatkan qabul di tengah-tengah kehidupan manusia. Orang tidak akan mengatakan, sebel kadal orang ini, kapan ini orang ini pergi? Iya, salahnya dia, senangnya bikin ribet, senangnya ganggu dan semacamnya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik, diterima keberadaannya. Naam, innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Thumma aghraqnal akhirin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Beberapa ayat ini menunjukkan bahwasanya yang lainnya Allah binasakan dengan cara ditenggelamkan. Yang mengikuti Nabi Nuh saja yang diselamatkan di atas kapal, dan yang di atas kapal itu yang melahirkan generasi dari keluarganya Nabi Nuh saja. Selebihnya orang-orang beriman yang bersama Nabi Nuh yang Allah selamatkan, tidak ada generasi yang melanjutkan, sehingga kita semuanya dikatakan dari keturunannya Nabi Nuh. Kemudian yang berikutnya, Ali bin Abbas radhiyallahu an, lam tabqa illa dzurriyyatu Nuh alaihi salatu wassalam, tidaklah tersisa kecuali hanya dari keturunannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa qala Qatadah fi qawlihi wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, qala an-nasu kulluhum min dzurriyyatin alaihi salatu wassalam. Imam Qatadah mengatakan ketika menjelaskan ayat wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh mereka lah yang tersisa, mereka lah yang ada. Apa kata Qatadah? An-nasu kulluhum min dzurriyyati Nuh, seluruh manusia itu dari keturunannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, kita nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir, atau para ulama yang menjelaskan di sini menukilan dari Ibnu Katsir. Jadi saya tidak langsung menukil dari Ibnu Katsir, tetapi nukilan dari penjelasan ulama yang menukil dari Ibnu Katsir. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad ikhtalafa al-ulama fi iddati man kana ma'ahu fi safinah. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan para ulama terjadi perbedaan pendapat berapa jumlahnya orang yang bersama Nabi Nuh di atas kapal. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanu thamanina nafsan ma'hum nisa'uhum, mereka berjumlah 80 orang, sudah termasuk para wanitanya.
dan yang lainnya ada perbedaan pendapat. Ibnu Abbas mengatakan demikian, mereka berjumlah 80 orang, sudah termasuk wanitanya. Kemudian yang berikutnya, qala al-Imam Malik an Zaid bin Aslam, kana ahlu dzalika zaman qad mala'u as-sahl wal jabal fa inna Allah lam yaj'al li ahadin mimman kana ma'ahu minal mu'minina naslan wal akban siwa Nuh alaihi salatu wassalam. Imam Malik rahimahullah taala meriwayatkan sebuah riwayat yang maknanya adalah bumi dan dataran tingginya gunung dan dataran lembah dan dataran rendahnya lembah-lembah ada kehidupan dari keturunannya Nabi Nuh. Kemudian yang berikutnya dinukilkan oleh Imam Malik ayat yang tadi, wa ja'ala dzurriyyatahu humul bakin, dan kami menjadikan keturunannya Nabi Nuh merekalah yang tersisa. Faqul man ala wajhil ardi al-yawm min sa'iri ajnasi bani Adam yunsabuna ila auladi Nuh ats-tsalatsah wa hum Sam wa Ham wa Yafith. Lebih lanjut Imam Malik menjelaskan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dari jenis-jenis manusia yang ada, kan manusia berjenis-jenis ya. Indonesia sendiri ada macam-macam. Ada Jawa, ada Sunda, ada Madura yang carokan itu ya. Ya, kemudian ya kan ada carokan kemarin ya. Kemudian ada Makassar, ada Batak. Itu Indonesia sendiri. Nanti kemudian yang Arab juga macam-macam. Kemudian yang Eropa, yang Cina. Jadi syakelnya beda-beda, bentuknya beda-beda. Ada yang pirang, ada yang putih dan seterusnya. Saya pernah bertanya orang Mekah ketika nunjuk saya, Indonesia? Nah, an Indonesia. Saya balik bertanya, kif ta'rif an Indonesia? Minas syakl. Gimana ente tahu kalau saya Indonesia? Minas syakl. Wadih minas syakl. Jelas dari bentuknya Indonesia. Kadang-kadang ditanya bukan langsung Indonesia. Indonesia, Malaysia, Indonesia. Oh Indonesia, kuis. Malaysia, no kuis. Kadang-kadang begitu gitu ya, kadang-kadang begitu. Baik. Jadi seluruh manusia dengan berbagai jenis itu dinisbatkan kepada keturunannya Nabi Nuh dari 3 anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Sam, Ham, dan Yafith. Kita dari siapa? Sam, apa Ham, apa Yafith? Siapa yang tahu? Gimana bisa menentukan? Tetapi kalau Ya'juj wa Ma'juj, kata Nabi SAW dari garisnya Yafith. Kata Nabi SAW, Ya'juj wa Ma'juj dari garisnya Yafith. Bisa jadi Mas Sarmin sama Mas Royan beda nih kakeknya nih. Ini Sam, ini Yafith, barangkali Allah Allah gitu ya. Yang jelas ini Imam Malik mengatakan manusia yang ada di seluruh bumi dinisbatkan kepada 3 anaknya Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafith. Kalau tadi Imam Malik rahimahullah ta'ala, sekarang kita nukilkan Al-Allamah Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, bayyana anna dzurriyyata man hamala ma'a Nuh lam yabqa minha dzurriyyah lam yabqa minha illa dzurriyyatu Nuh fi qoulihi ta'ala wa ja'alna dzurriyyatahu humul bakin. Dijelaskan bahwasanya manusia yang bersama Nabi Nuh tidaklah tersisa kecuali keturunannya Nabi Nuh saja, kecuali keluarganya Nabi Nuh saja.
Allah berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunannya Nabi Nuh mereka lah yang tersisa. Jadi terlalu banyak ulama yang menjelaskan bahwasanya ketika Allah kirim topan, nggak ada manusia siapapun, habis, kecuali yang ada di atasnya kapal Nabi Nuh bersama Nabi Nuh. Itu semuanya orang yang beriman. Dari orang yang semuanya beriman ini yang melahirkan keturunan sampai sekarang dari keturunannya Nabi Nuh, yang Imam Malik mengatakan dari 3 anaknya, Ham, Sam, dan Yafith. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 74. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Kemudian setelahnya Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Summa, kemudian, ba'athna, kami utus, mim ba'dihi, setelahnya. Setelah siapa? Setelah Nabi Nuh, rusulan, para rasul, ila qaumihim, kepada kaum mereka. Faja'uhum, maka mereka pun datang kepada kaum masing-masing, bil bayyinati, dengan keterangan-keterangan, dengan kebenaran-kebenaran. Fama kanu liyu'minu, dan mereka tidak beriman, bima kadzabu bihi min qabl, dengan apa yang mereka terbiasa mendustakan. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin, demikianlah kami mengunci, mensegel. Toba'a itu bahasa Arabnya stempel juga, toba'a. Jadi ditobak, distempel, artinya sudah dikunci, nggak bisa diapa-apain, nggak usah diubah-ubah, nggak usah diutak-utik. Jadi bahasa Arabnya stempel itu toba, ditobak. Kadzalika, demikianlah, natba'u, kami mengunci, kami mensegel, ala qulubil mu'tadin, hati-hatinya orang yang melampaui batas. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, seorang rasul. Allah informasikan di sini. Setelah itu Allah mengutus rasul-rasul yang selanjutnya. Rasul setelah Nabi Nuh. Rasul-rasul itu diutus ke mana? Ke kaumnya masing-masing. Karena tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali kepada kaumnya sendiri-sendiri. Apa yang para rasul bawa kepada kaumnya masing-masing? Al-bayinat, keterangan yang gamblang tentang ketuhanan Allah, tentang keesaannya, tentang kewajiban mentauhidkannya, gamblang. Famakanu liyu'minu, tetapi mereka tidak beriman. Kaum-kaum tersebut tidak beriman. Kenapa? Bima kadzabu bihi min qabl, karena mereka terbiasa mendustakan. Maka dari sini kita mengambil faedah.
Orang kalau sudah berdusta, ditambah berdusta, akhirnya berdusta itu sesuatu yang biasa. Maka untuk selanjutnya bohong, dia merasa ringan. Sehingga perkara kebenaran kalis, perkara kebaikan mental. Dinasihatin, ente jangan bohong, itu merugikan orang lain, nggak ngefek. Ente jangan bohong, itu menyengsarakan orang sekitar ente, nggak ngaruh. Jadi dia sudah diperindah dengan kebohongan, maka dia akan melanjutkan apa yang dia biasakan itu. Kata Allah Azza wa Jalla, yang dibawa oleh para nabi, oleh para rasul di tengah kaumnya masing-masing itu bayinat, perkara yang sangat gamblang. Bayinat artinya perkara yang gamblang. Kok bisa didustakan? Kalau kita bilang kepada antum, ini apa? Gelas. Pasti antum tidak mendustakan ini gelas, tetapi lisan antum mengatakan bukan gelas, itu gambarannya. Wong nyata-nyata gelas kok, tapi lisan antum bagaimanapun akan mengatakan itu bukan gelas. Itu gambarannya yang terjadi pada kaum-kaum yang para rasul diutus di tengah-tengah mereka. Bayinat, gamblang, jelas tentang ketuhanan Allah, sehingga mesti mentauhidkannya secara uluhiyah, mesti hanya beribadah kepadanya, tapi didustakan. Maka kemudian di akhir ayat Allah berfirman, kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin, demikianlah kami kunci mati, kami stempel orang-orang yang melampaui batas. Ini zahirnya kan ada nas, ada zahir, istilahnya dalam usul fikih. Ada nas, ada zahir. Kalau nas tidak butuh penjelasan, kalau zahir butuh penjelasan. Nah ini zahirnya kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Zahirnya menunjukkan bagaimana demikianlah kami mengunci mati hati-hati orang melampaui batas. Demikianlah kami mensegel hati-hati orang melampaui batas. Zahirnya dipahami, yo pantas aja lah gak bisa beriman, wong Allah segel wong Allah kunci mati. Akhirnya yang disalahkan Allah. Bukan begitu pemahamannya. Zahirnya begitu, tetapi bukan begitu pemahamannya. Jadi yang dimaksud kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin, demikianlah kami mensegel, mengunci hati-hati para mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Ini bersifat balasan atas apa yang mereka perbuat. Jadi Allah mensegel tidak lain balasan atas apa yang mereka perbuat. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Kalau orang berbuat kebaikan-kebaikan, Allah akan membalasnya kebaikan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau orang berbuat keburukan, Allah juga akan balas dengan keburukan. Nah, ulahnya mereka sendiri membiasakan mendustakan, terbiasa dengan mendustakan sesuai perbuatannya itu, ya Allah balas sesuai perbuatannya, sehingga hatinya menjadi tersegel. Tetapi bahasanya di sini Allah mensegel. Iya, Allah mensegel sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Ini kita nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir, tapi sedikit saja karena banyak faedah dari ayat ini, banyak faedah. Kita akan menukilkan Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini menukil Al-An'am 110. Bisa dibuka. Dan memang di antara ciri khas tafsir Ibnu Katsir itu suatu ayat ditafsirkan dengan menukil ayat-ayat yang lain yang temanya sama. Itu biasanya ciri khas Ibnu Katsir seperti itu. Al-An'am 110. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah
silakan. Wa nuqallibu, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran. Wa nuqallibu, dan kami balikkan, kami palingkan. Wa nuqallibu kan kolbun. Kolbun itu kan bolak-balik artinya. Ini kalau kita bicara bahasa Arab naklib. Nah, balik, naklib. Nah, hati dikatakan kolbun karena bolak-balik, kadang semangat, kadang kendor, kan begitu. Maka dinamakan kolbun. Wa nuqallibu, dan kami bolak-balikan, kami palingkan afidatahum, hati-hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman sejak awalnya. Jadi dari awalnya memang tidak menghendaki keimanan, maka hatinya Allah palingkan, matanya juga Allah palingkan, sehingga yang hak dipandangnya batil, yang batil dipandangnya hak. Apa maksud ayat ini? Ini kan dinukil oleh Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini. Kadzalika nadba'u ala qulubil mu'tadin. Nah, saya akan nukilkan tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khudairi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan dari ayat ini pelajaran yang bisa kita ambil. Beliau mengatakan begini: kalau datang kepada Anda perintah kebaikan, Anda begini, respon dengan siap dengan memohon taufik dari Allah. Anda berbuat ini, semuanya kebaikan, bentuk-bentuk ketaatan, respon dengan siap, bitaufik minallah, saya bisa insyaallah, nanti Allah akan jadikan bisa. Tapi kalau dari awal kita sikapnya sudah reject, kata beliau, dari awal kita sikapnya sudah menolak, nanti akan dijadikan kita tidak mampu. Ini ada proyek akhirat, ente bantu, waduh saya aja begini, ya udah nanti begitu, nggak bisa bantu karena dari awal sudah reject. Ini penjelasan beliau yang saya nggak bisa melupakan, dan tak ingat terus penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khudairi ini hafizahullah ta'ala, yang kalau ngajar itu senyum, banyak senyum gitu ya. Dari kamarnya menuju ruang majelis taklim lepas sandal. Syekh, kenapa lepas sandal, Syekh? Iya, kita diperintahkan sesekali lepas sandal, jangan sandalan terus, sunnah ini, kata beliau. Jadi beliau mengatakan kalau kita dari awal sudah reject terhadap satu kebaikan, yaitu nanti dijadikan kita nggak bisa. Makanya kalau ada proyek kebaikan, perintah kebaikan, kita merespon bisa insyaallah, biiznillah, bisa insyaallah, bitaufik minallah, nanti dijadikan bisa insyaallah. Dan mohon maaf, itu yang menjadi moto kita di dalam kita jalanin hidup. Dan saya merasakan Masya Allah, benar sekali Allah memberikan bukti. Ketika orang-orang, mohon maaf akhirnya cerita, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya, akhirnya cerita ketika orang-orang pada datang, gimana ini sekolah kok mahal-mahal, pengen sekolah di sana tapi mahal, nggak kuat, yang disebut ini. Saya nanya berapa, sekian. Oh iya, saya sendiri nggak mampu kalau sekian. Waktu itu umur anak saya belum SD. Ya sudah, kita bikin gitu. Kok susah sekali ya bikin sekolah ya. Kita coba nanya-nanya teman, dan sudah kita kumpulin teman-teman itu. Pertanyaan yang muncul, di mana gedungnya? Wah, kalau pertanyaan di mana gedungnya ya sudah, nggak bisa. Kemudian pertemuan yang kedua, pertanyaan yang muncul masih di mana gedungnya? Ya dah, nggak bisa, sudah. Bismillah, kita mulai. Ada kita mulai dari Masjid Thaibah yang waktu itu masih terbuka. Ada 2 kelas. Di sana anaknya 3, di sini anaknya 4 atau berapa, 2 kelas 3 sama 4. Wis dimulai saja. Terus
Terus gimana? Sudahlah, jangan tanya gimana, dimulai saja. Ada gurunya waktu itu. Tapi yang sekarang tersisa 2. Yang merintis dari awal barang sekarang tersisa 2. Akhwat semuanya. 2 tahun kemudian di antara yang ngajar bilang ke kita, Ustaz, ini kan tambah banyak. Kan awalnya ini cuma 3, ini cuma 4 kalau nggak salah. Terus tambah-tambah. Kita kan bukan sekolah formal yang seperti SD pada umumnya. Jadi masuk-masuk di tengah-tengah itu nggak apa-apa. Oh, tambah banyak, pas hafalan itu kredit. Wah, kalau gitu terus gimana kualitas sekolah kita? Sudahlah, jangan tanya gimana. Ya enggak, masa begini terus. Gedungnya mana? Kalau pakai gedung kelas kan enak, suara nggak benturan. Ya kalau pelajarannya matematika diem-diem. Nah, kalau pelajarannya hafalan begini rame. Ya kalau ditanya seperti itu saya juga bisa jawab. Kita hanya minta kepada Allah. Baru kita ngomong begitu, 2 hari kemudian ada seorang ibu datang mewakafan yang di Medoan. Alhamdulillah ada gedung. Kita pindah ke sana. Gimana nih renovnya? Waduh, mikirin renov. Sudah dapat gedung, mikirin renov kan begitu. Jadi garu-garu kepala lagi. Sudah ada gedung, mikirin renov. Akhirnya kita temuin seseorang. Bisa nggak direnov? Tapi jangan bertanya bayarannya, belum ada duit. Kemudian RAB-nya 190 juta digarap, ada duit masuk. Kemudian kita cuma bayar berapa? Sudahlah, sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Akhirnya di atas untuk akhwat, di bawah untuk ikhwan sudah ada gedung. Kemudian dapat lagi gedung di Semampir. Kemudian di kantor kita jadikan kelas-kelas, dipinjemin rumah di Wisma Mukti, dipinjemin rumah lagi, ruko di Bukit Palma, ada tanah kita bangun gedung 3 lantai di Wonorejo. Kemudian sekarang kita dapat wakaf lagi di Asem Rowo, RAB-nya 1,5 baru terkumpul, yang sudah saya rekap 603 juta, masih separuhnya belum. Tadi ya keliling-keliling cari duit, belum dapat. Ya yang penting kita yakin bismillah, hari Ahad besok saya mau ke Jakarta, mau cari duit keliling gitu ya. Di samping share terus, kita yakin insya Allah bisa. Kita lagi cari-cari duit seperti ini karena ini progres itu sudah setengah lebih, mungkin sudah 65%, tapi uang yang dibayarkan baru 600 juta. Alhamdulillah, dan dapat 2 wakaf lagi. Di Mojokerto kita dapat 600 meter tanah. Kemudian di Menganti kita dapat 600 meter tanah. Ya Allah. Jadi akhirnya kita benar-benar nggak boleh mereject. Bismillah, mampu bitaufik minallah. Cuma yang namanya kemudahan dari Allah itu jangan kita memahami dengan segala kemudahannya. Sekarang yang dijanjikan untuk Allah tolong dan jaga siapa? Dengan statement di dalam Al-Quran yang Allah menjanjikan untuk menolong dan menjaga itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi apa perjalanan Nabi dengan segala kemudahannya? Ya tidak. Nah gitu. Jadi artinya insya Allah berikan jalan, tetapi ranah kita adalah ikhtiar. Dan ini penting sekali. Kembali kepada ayat yang kita bahas. Orang kalau dari awalnya sudah mereject, mendustakan, nanti susah melihat kebenaran. Soalnya dari awal sudah mendustakan. Maka jangan seperti orang kafir, ini gelas, wah itu bukan gelas. Ya sudah, itu yang kemudian tertanam, menguat di dalam jiwa, nyata-nyata gelas kok, bilangnya bukan. Tentang ketuhanan Allah perkara yang gamblang, tentang keesaannya perkara yang gamblang. Kenapa didustakan? Karena dari awal sudah reject. Demikian juga untuk kebaikan. Dari awal ketika datang kepada kita, bismillah, respon, saya bisa insya Allah, bitaufik minallah, saya bisa insya Allah. Dan apalagi kita sudah mengetahui hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dzanni abdi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Ini yang bisa kita bahas insya Allah. Yang akan datang kita mengambil beberapa faedah
Insyaallah cukup banyak terkait dengan ayat ini, ayat 74 insyaallah. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, masih batuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.